Dapat kenaikan kelas 7 dan 8 ini kemarin kita sudah memiliki kesepakatan untuk regulasinya ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu lagi saya ulangi gitu. Jadi di sini kita akan membahas siapa anak yang akan tinggal, oke? Terus yang naik kelasnya berapa? Dari kelas 71 sampai 77 dan 81 sampai 88. Langsung aja ya Bapak Ibu ya. Dari kelas 71 wali kelas, silakan. Di kelas 71 siswanya ada 36. Untuk yang laki-laki ada 19 orang dan yang perempuan ada 18 orang. Semuanya alhamdulillah naik. Untuk kelas 72 dengan jumlah siswa untuk kelas 72 dengan jumlah siswa untuk kelas 72 dengan jumlah siswanya 36. Kemungkinan ada satu anak yang tidak akan naik kelas ini karena nilainya itu kan hanya ada tiga nilai yang dia di atas KKM, hanya nilai IPA, seni budaya, PJOK dan satu lagi mulok KKM. Jadi sisanya itu nilainya di bawah KKM semua. Atas nama Muhammad Liga Pratama dengan jumlah alfa 15, izin 2 dan sakit 3. Terima kasih Bu. Berapa KKM Bu yang lulus ya? Yang lulus KKM hanya 4 mata pelajaran. Ya. Ini lulus KKM, yang tidak Bu? Berapa KKM yang tidak tuntas? 7 ya. Tidak 7. Oke. Alfa tadi 15, izin 2 Dan sakitnya 3. Oke, sakit 3. Oke. Next, kelas 73. Kelas 73 jumlahnya 37 siswa. Ada yang tidak naik 1 atas nama M. Randy. Laki-laki dulu deh, perempuannya berapa deh? Laki-laki yang dulu coba lihat. Satu murid yang kemungkinan tidak naik atas nama M. Randy ya. M. Randy yang tuntas hanya 2 mata pelajaran. Yang lainnya tidak tuntas, di bawah KKM. Alfanya berapa deh? Hanya 15. Alfa 15, sakit. Sakitnya Alfa muda sakitnya 2. Izin ada nggak? Izin nggak ada Ibu. Oke. Total kelas 74 jumlah laki-lakinya 20 orang, perempuannya 17, berarti jumlahnya 37 orang. Untuk 74 ada satu siswa yang tidak naik, yaitu atas nama Ali Martin Alatas. Ali Martin Alatas. Jumlah mata pelajaran yang tuntas cuma 2, yaitu seni budaya dengan mulok di atas KKM. Sisanya 9 mata pelajaran tidak tuntas di bawah KKM. Untuk kelas 75 perempuannya ada 18 orang, laki-laki ada 17 orang, total semuanya 37 orang. Semuanya aman, insya Allah naik semua Bu, tidak ada masalah. Kelas 76 perempuannya jumlahnya 19 orang, laki-laki 18 orang. Alhamdulillah kelas 76 naik semua. Terima kasih. 7 jumlahnya 37 orang, laki-lakinya 19, perempuannya 18. Untuk kenaikan semuanya naik, nilai tidak ada yang bermasalah di atas KKM semua, tapi ada satu anak yang bermasalah di alfa. Alfanya sudah 18 kali ya Bu? 16. Ya, tapi tugas-tugasnya semua aman Bu, semua mata pelajaran. Namanya Firmansyah. Total siswanya 35 dengan laki-laki 17 dan perempuan 18, semuanya aman. Kelas 82 jumlah siswanya 35 orang, semuanya naik kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 83
Jumlah seluruh siswa 35 orang, laki-lakinya 18, perempuannya 17. Untuk saat ini semuanya aman dan naik kelas semua. Terima kasih. Kelas 84 jumlah siswa 33 orang, laki-laki 18, perempuan 15 orang. 15 orang. Ada 2 orang yang keluar atau dia pindah. Itu atas nama M. Fadli dan R.A. Primarita. 85, laki-laki 16, perempuan 17, jumlah siswanya 33. Dari 33 ini sebenarnya jumlahnya 34, satu orang mengundurkan diri dari bulan April. Jadi untuk sekarang jumlah seluruhnya untuk kelas 855 33 orang. Untuk nilai 11 mapel itu tidak ada masalah, semuanya tuntas. Jadi semuanya naik kelas. Terima kasih. Lapangan jumlahnya 35, perempuan 18, laki-laki 17. Satu keluar selfie sehingga jumlahnya 34. Semuanya aman. Tetapi ada satu yang jadi masalah. Si Aldo itu alfanya 15 alfa, sakit 2, ditambah dengan semester 1 memang lebih, dan sesuai kesepakatan waktu itu memang dia mau pindah, itu yang bertahan waktu itu dia pindah. Cuman yang takut kaget begitu kita naikkan dia tidak pindah. Kita sepakat kita untuk buat rapat sementara. Terima kasih. Kelas 87 siswa 34, laki-laki 16, perempuan 18, semuanya naik. Untuk kelas 88 jumlah siswanya 34, kayaknya dilihat aman, tidak ada yang bermasalah. Terima kasih Bu. Ada beberapa poin diskusi untuk kegiatan tahun berikutnya. Berkenaan dengan bimbingan siswa. Alhamdulillah Bu, bimbingan wali kelas yang saya pegang 8281 ini perlu diberi apresiasi wali kelasnya. Masuk ruang BK wali kelasnya cuma sekali bertahun, tidak kali problem. Untuk kehadiran siswanya dalam dengan semester ini, terus kalau untuk 85% hadir, 82, 87% hadir. Tinggal untuk bimbingan lanjutnya pada ibu yang nanti menjadi wali kelas 9 itu ada 3 catatan. Di kelas 81 ranking 1 alas yaitu Imrah Prayoga, kemudian ranking 2-nya Emas Raihan Hidayat, dan ranking ketiganya Alif Anugrah. Ini kita saling ingatkan karena masuk tahun ke depan. Kemudian dari 82 itu ada 2 orang, ranking 1-nya M. Saputra dan ranking 2-nya Arsi Nilang Putra Pratama. Ini menurut kami dari mereka untuk 8182 ini sangat baik dan kehadirannya pun juga baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 82 ini ada masalah di absensi itu Muhammad Sabit. Bagaimana Bu Kali? Di sini Muhammad Sabit. Ya, ini di absensi. Harus Alif, sama Alif. Siapa yang namanya? M. Gibran Al Alif. Untuk absensi. Kalau untuk
72. Satu tidak naik kelas kemarin M Liga Pratama. Ini Bapak Ibu tim BK juga udah ini ya, udah effort, sudah lengkap ya. Ini udah lengkap semuanya, dokumentasi semuanya ini udah lengkap dari tim BK. Kemudian dari segi kemarin ya, absensi dia bermasalah gitu kan, alpanya dia bermasalah dan tidak ada perubahan. Nah itu yang kita jadikan kemarin patokan yang pertama. Walaupun dia absensinya berapa, jikalau dari tim BK, dari tim wali kelas maupun guru mapel lain itu dia memperlihatkan atau menunjukkan adanya perubahan, maka kemarin kita akan tetap memberikan kesempatan. Nah namun yang ini, anak ini yang namanya M Liga Pratama ini dia tidak menunjukkan hal tersebut, maka dari segi absensi dia sudah memasuki kriteria kategori yang tidak naik kelas berdasarkan regulasi kita kemarin. Kemudian dari segi KKM, ketuntasannya, dari segi ketuntasannya hanya 4 yang lulus, sementara 7 lainnya tidak tuntas sama sekali. Maka Bapak Ibu kita sepakati untuk kelas 72 yang bernama M Liga Pratama tidak naik kelas. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Gimana? Setuju ya? M Liga Pratama Bu. Oke. Orang tuanya juga menyanggupi untuk anaknya pindah. Kemudian untuk kelas 8 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada enggak yang enggak naik kelas? Ada 4. M Fadli kelas 84, RA Primadita. Kemudian kelas 85 ada 1 orang, April Andi Aprizal. Kelas 86 ada 1 orang, Selfie ya. Nah untuk yang satunya M Aldo, dia akan pindah. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Sah rapat kenaikan kelas 78? Saya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan pembagian tugas guru untuk tahun ajaran baru 2005-2006. 2025-2026. Oke, yang pertama untuk mapel agama Ibu Asi itu 91 sampai 98 24 JP. Lalu Ibu Nurahma kelas 71 sampai 78 24 JP juga. Dan Pak Jani itu kelas 81 sampai 87 20 Ibu Nurahma 24 JP, Pak Jani 21 JP. Selanjutnya mapel PPKN Pak Iqbal 81 sampai 84 12 JP Pak Iqbal, karena 12-nya nanti sudah linear dengan kepala perpus, jadi 24 JP untuk sertifikasinya. Selanjutnya Ibu Atika Rida itu dapat PPKN 3 kelas 71 sampai 73 sampai 73. Ditambah lagi karena Ibu Atika Rida memang PPKN-nya kita kurang, ada 4 guru PPKN sedangkan kelas kita cuma ada 23 rombel, maka mau tidak mau memang tidak bisa dihitung lagi Bu Atika Rida. Jadi ini dapat PPKN 3 kelas 9 JP, lalu ditambah dengan bahasa Inggrisnya nanti dapat 12 JP, nanti saya bacakan. Dan satu lagi IPS juga dapat jam 3, nanti saya bacakan untuk Bu Atika Rida. Selanjutnya Ibu Ita itu 85 sampai 87, ditambah lagi 74 sampai 78 sehingga 24 JP. Mapel informatika Ibu Sri Dewi 91 sampai 98 24 JP. Ibu Rizka 81 sampai 87 21 JP. Ibu Nazila 71 sampai 78 24 JP. Terakhir mapel mulok Pak Rama 91 sampai 87 dan
81 sampai 87 ditambah 91 sampai 95 24 JP. Pak Iqbal 71 sampai 78 16 JP dan Ibu Pahyuni 96 sampai 98 6 JP untuk mapel mulanya. Selanjutnya BK karena ada masuk satu jam. Untuk Ibu Adita dari kelas 95 sampai 91 sampai 95, Pak Joko 96 sampai 98 ditambah 81 sampai 82. Ibu Amalia 83 sampai 87, Ibu Husni 71 sampai 74, Pak Gusroli 75 sampai 78. Untuk yang kelas 7 dikasih 14 karena jumlah siswanya kan insya Allah 40. Jadi 4 kali 4 160. Jadi dulunya insya Allah tidak mempengaruhi untuk sertifikasinya. Mungkin itu Bapak dan Ibu untuk pembagian tugas guru mapel untuk tahun ajaran baru 2025-2026. Terima kasih. Bapak Ibu bisa merasiokan jumlah guru dengan jumlah siswa. Itu dulu yang pertama. Jadi kalian berpikir dulu lah secara logika ya. Murid kita berapa, dengan kelas kita berapa, jumlah gurunya berapa. Nah, itu rasiokan lah sendiri Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu sudah merasiokan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil bahwa kita dalam mapel, beberapa mapel kita membutuhkan tambahan guru. Yang kedua ya. Yang ketiga, untuk tambahan guru itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Saya SMP Negeri 23 butuh matematika 2 guru, butuh IPS 2 guru, bahasa Indonesia butuh 2 guru, bahasa Inggris butuh 2 guru. Terus saya sudah kasih ke kepegawaian. Dan semua itu ada regulasi. Tidak bisa hari itulah saya minta ya, pada awal itulah saya dapat. Tidak ada. Yang terjadi di lapangan yang seperti inilah. Akan pasti ada terjadi human error dalam pemerataan. Pasti Bapak Ibu. Di satu sekolah ini matematika tidak membutuhkan, tetapi dilempar dan dapat ke sini guru matematika. Itu terjadi. Terus mau nyalain siapa? Gak ada yang mau disalahin Bapak Ibu. Itulah jawaban yang saya dapatkan. Lalu Pak Joko sebagai manajerial, apa itu harus saya kuntangkan Pak? Udah tidak belajar? Tidak mungkin. Sementara kita ini dapat gajinya 37,5 jam Bapak Ibu. 37,5. Ingat, Anda mendapat gaji itu 37,5 jam kewajiban Anda ASN P3K. Jadi untuk penambahan honor saya tidak bisa lagi. BPK siap, inspektorat siap, tidak ada Bapak Ibu. Dan mencari guru honor yang dia itu ada Dapodik dan ada NUPTK itu sekarang sangat sulit karena Dapodik dikunci. Mengapa Dapodik dikunci? Karena pemerintah mau melakukan pendataan bagi para guru yang sudah memiliki NUPTK dan yang sudah masuk Dapodik untuk disebarkan kemana sesuai dengan kebutuhan. Maka tidak ada penambahan honor di sana kecuali standing. Karena di dalam peraturan BOS terbaru tahun 2025 untuk teknik itu tidak memerlukan yang namanya dia harus masuk Dapodik, dia harus punya NUPTK. Untuk teknik itu hanya butuh SK dari kepala sekolah. Tapi kalau guru wajib masuk Dapodik dan ada NUPTK untuk MBA. Maka waktunya kita agak terbengkalai, memotong jam pembelajaran. Nah di sini karena kita sudah ada pengalaman, maka kita rapikan di sini administrasinya. Maka
Untuk jadwal hari Senin itu pukul 6.40 sampai pukul 7. Seperti biasa Bapak Ibu, murid kita masih sangat memerlukan pembinaan Bapak Ibu sebagai wali kelas. Kemudian disitulah juga nanti akan bercampur yang namanya apa? Senam anak Indonesia hebat, kemudian lagu Indonesia Raya dan berdoa. Pukul 7 sampai pukul 7.40 kita upacara. Pukul 7.40 sampai pukul 8.20 itu MBG Bapak Ibu. Agak rada-rada dikit deh tapi ya, jangan sampai mengganggu jam pembelajaran yang berikutnya. Itu ya. Dan kenapa TPK tidak wali kelas? Karena masih banyak wali kelas, wali murid, anak yang membutuhkan konseling mereka dan mereka membutuhkan waktu untuk konseling itu. Jadi itu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu untuk pembagian tugas kita? Ibu buat masuk dia ke misal 5 makolah ya. Nah di antara itu nanti ada ditulis juga ya. Dia kita integrasi di dalam itu. Ya, makol gitu. Oke, kita lanjut ke MPLS. Nah, saya nggak tahu ya, saya ini berpacu pada pertama kali edaran dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Nah, nggak tahu kaget kalau nanti ada perubahan ya, kita fleksibel aja. Kalau dari kemarin edaran Dinas Pendidikan Kota Palembang, MPLS hari pertama guru masuk sekolah dulu ya, itu tanggal 7 Juli 2025. Kemudian dari rentang tanggal 7 sampai 12 Juli 2025 itu akan diadakan kegiatan MPLS. Diberikan kebebasan kepada sekolah mau berapa hari. Dan di sini saya meminta diskusi setuju atau tidak Bapak Ibu. Saya akan menambahkan Pak Joko untuk narasumbernya kembali ke zaman dulu. Saya minta tentara untuk LTBB Pak. Oke, ya. Saya mau minta untuk TNI sebagai narasumber untuk anak kita 1 hari itu LTBB. Latihan baris berbaris mereka. Ya, saya tidak bisa sendiri. Saya butuh kalian semua. Dan kita kompak-kompak saja. Tadi saya sudah bilang ke kalian bahwa sekolah kita sudah bagus dan sudah dipercaya oleh masyarakat. Tadi aja wali tadi bisikin ke saya Pak Joko. Alhamdulillah sudah bagus. Yang kosong sudah mulai berkurang. Itu dulu utama. Ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ada salah kata, salah kalimat, salah perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.